Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Nah, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang cara pemilihan indukan. Nah, jadi untuk kawan-kawan sekalian, bagaimana cara pemilihan indukan kok di kandang atau di channel Entok Medan itu kandang indukannya itu besar-besar. Jadi inilah cara saya memilih indukan, mulai dari saya membeli dan juga saya menyeleksi dari hasil kandang saya sendiri. Nah, untuk kawan-kawan sekalian yang awal mula ingin beternak entok itu, saran saya membeli dulu dari para peternak. Nah, dari para peternak itu kawan-kawan sekalian bisa bertanya atau melakukan observasi, memperhatikan. Tapi awal mulanya itu bertanya saja dulu yang mana indukan yang paling banyak telurnya ataupun mana indukan yang lebih muda. Tapi kalau saya itu bertanya biasanya indukannya bertelur berapa gitu pada para penjual. Nah, kalau dia menyebut itu sudah ada berkisaran 15 butir, nah itu sudah sangat layak sekali kita untuk beli atau kita jadikan indukan di kandang. Dan juga biasanya itu kan kita beli pada para peternak kampung. Jadi kalau untuk 15 butir itu kalau ternak di kampung itu ya sudah baik sekali, karena kan memang pakannya juga masih belum maksimal seperti kalau kita beternak entok dengan sedikit lebih serius daripada peternak yang dilepas liarkan. Jadi itu biasanya estimasi 15 butir lebih itu sudah layak sekali untuk kita beli untuk dijadikan indukan di kandang. Langkah selanjutnya kawan-kawan sekalian itu bisa bertanya di usia. Nah, untuk usia biasakan membeli indukan itu sudah mulai bertelur 1 kali ataupun 2 kali bertelur. Jadi usia indukannya ini sudah cukup matang dan juga sudah layak diternakkan karena dia sudah pernah menetaskan anakan entok dan juga sudah pernah mengeram mie telur sampai dengan menjadi anakan entok yang baik untuk kita besarkan ataupun dijual kembali. Cara mengetahui indukan tersebut masih muda atau enggaknya itu kita bisa lihat dari bulu sayap. Kalau bulu sayap masih bagus, masih rapi, dan wajahnya tidak terlalu banyak topengnya, itu yang merah-merah itu topengnya kawan-kawan sekalian, itu dia bertanda masih indukan muda. Tapi kalau sayapnya itu sudah mulai kering, beberapa sayapnya itu ada yang kering-kering, bulunya itu sudah lumayan tua. Jadi tua mudanya itu tergantung kawan-kawan sekalian itu maunya masih panjang ataupun pendek untuk diternakkan di kandang. Tapi kalau saran saya bagi peternak pemula lebih bagus ambil yang indukan muda. Jadi produktivitas telurnya itu masih bisa sangat baik untuk kita ternakkan. Nah, selanjutnya itu saya menilai dari bobot badan. Bobot badan paling enggak itu untuk indukan jenis lokal itu paling enggak di 1,8 kilo sampai dengan 2 kilo lebih. Nah, kalau dapatnya di bobot 2,2 ataupun 2,5 itu sudah sangat super sekali teman-teman sekalian. Nah, seperti yang ada di video ini tuh saya pilih, baru saya beli ya dari tempat lain juga, itu di bobot 2 kilo lebih, rata-rata 2 kiloan teman-teman. Jadi bisa dilihat ini indukan masih muda-muda dan sangat layak untuk dibudidayakan di kandang saya. Kenapa saya ambil dari luar? Karena memang dari kandang saya sendiri itu permintaan anakan entok ini sangat tinggi. Jadi populasi di kandang itu masih sangat-sangat kurang sekali, makanya saya ambil dari luar kandang juga. Nah, saya ambil dari luar kandang ini tujuannya agar di kandang itu genetikanya semakin bagus, agar tidak terjadi perkawinan sedara terus menerus dari hasil budidaya entok yang saya geluti selama lebih kurang ini sudah hampir mencapai 6 tahunan teman-teman. Nah, dari postur badan juga kawan-kawan sekalian bisa juga menilai. Dari bulunya itu usahakan membeli yang bulunya itu kilat. Nah, kalau dia bulunya kilat, rapi, bersih, itu bertanda bahwasanya entok itu sangat-sangat dalam kondisi sehat dan juga masih prima sekali untuk kita ternakkan. Dari segi bobot, pembuluan sudah bagus, itu sangat layak sekali untuk kita ternakkan kembali. Nah, dalam proses pemilihan indukan juga kita harus melihat postur, yang mana postur tersebut
lebih panjang daripada indukan yang ada di kandang ataupun di kandang yang akan kita beli tadi. Postur badannya panjang, waktu kita pegang itu dada bawahnya itu usahakan dia bulat teman-teman sekalian, tidak lancip. Kalau lancip menandakan indukan tersebut kurus ataupun ya kurang makan, kurang terawat. Jadi nanti kalau kawan-kawan sekalian itu beli, dia biasanya sedikit lebih lama bertelur kembali karena dia mau menggemukkan badannya dulu, memperbaiki postur badannya dahulu, baru dia akan bertelur kembali. Jadi ini jadi terhambat sistem budidaya kita dari proses pemilihan induk karena indukannya tadi masih pembentukan badan lagi agar bisa bertelur. Nah, itu adalah tips dari kandang saya ataupun dari saya sendiri untuk pemilihan indukan yang layak sekali untuk kita budidayakan kembali atau kita ternakkan lagi di kandang yang akan kita geluti sistem pembibitan. Nah, saran saya dalam proses budidaya entok ini, pada saat kita setelah membeli indukannya tadi kita karantina dulu, jangan dicampurkan pada entok yang sudah ada di kandang. Nah, tadi kan sudah saya contohkan itu ada beberapa ekor indukan yang masih saya kandang atau tidak saya langsung campurkan ke indukan utama. Tujuannya agar kita bisa mengetahui bahwasanya indukan itu sehat atau belum, ataupun dalam kondisi yang sakit pula. Jadi kita bisa memantau indukan baru dan indukan lama karena memang populasinya sangat banyak. Jadi saya nggak tanda-tanda indukannya, indukan lama atau indukan baru tuh masih kurang tanda teman-teman sekalian, karena memang populasi ya cukup banyak. Dan juga biasakan pada saat indukan baru masuk kandang kita beri pakan yang memang tinggi akan vitamin dan protein. Saya biasa menggunakan pakan bebek petelur agar kondisi entok yang proses pemindahan kandang ini cepat beradaptasi di kandang yang baru. Jadi kita buat pakannya dulu yang enak-enak dulu teman-teman. Setelah dia mulai beradaptasi dengan pakan kita, baru kita boleh mencampurkan sedikit demi sedikit pakan alternatif yang ada di kandang teman-teman sekalian. Seperti yang ada di kandang saya itu menggunakan campuran pakan tepung KFC, tungkul jagung yang digiling, dedaunan, dan limbah ikan. Nah, jadi saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini tentang cara pemilihan indukan yang bagus untuk diternakan. Sekian dulu dari channel saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.